Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat semua yang telah melakukan diskusi dan juga beberapa pertanyaan, sehingga pada kesempatan ini saya mengupdate cara mudah melakukan penelitian tindakan kelas PTK sebelum dan selama pandemi COVID-19, dilengkapi dengan contoh judul PTK, indikator keberhasilan siklus, dan RPP inovatif disertai dengan LKPD, sehingga ini memberikan panduan bagi sahabat guru hebat, kepala sekolah, dan juga pengawas pembina yang senantiasa memberikan bimbingan sehingga guru-guru berhasil menerapkan pembelajaran reflektif, menjembatani kesenjangan antara teori dengan fakta empiris. Nah, tentu di awal kegiatan ini maka kita sepakat bahwa unsur utama naik pangkat guru itu adalah terdiri dari pengembangan keprofesian berkelanjutan yang benar-benar difokuskan pada aspek pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif yang merupakan wajib dipenuhi oleh guru ketika naik pangkat, dan tentu ini merupakan unsur utama pengembangan karir guru. Nah, oleh sebab itu acuannya ini sudah ditetapkan mengacu pada Permenekpan dan RB nomor 16 tahun 2009 bahwa idealnya guru naik pangkat itu dalam rentang waktu 4 tahun. Tentu kalau ada sesuatu yang luar biasa, maka guru dapat mengajukan kurang dari rentang 4 tahun tersebut. Nah, misal contoh yang saya berikan di sini adalah 4 tahun terakhir, tentu di lengkap data yang dimiliki itu adalah 2017, 2018, 2019, dan 2020, maka unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan yang harus dipenuhi oleh sahabat guru hebat adalah mulai dari pengembangan diri, kemudian di dalam pengembangan diri itu ada diklat fungsional, dan juga ada kegiatan kolektif guru. Maka kedua aspek ini tentu akan memberikan pengalaman yang luar biasa kepada guru hebat semua, khususnya yang aktif melakukan pengembangan diri, sehingga juga harus didukung dengan karya inovatif, difokuskan kepada bagaimana sahabat guru hebat memanfaatkan pendidikan khususnya di lingkup menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau alat peraga, dan juga mengikuti pengembangan penyusunan standar atau pedoman yang ditugaskan dari pimpinan tentunya. Nah, terkait dengan publikasi ilmiah, di publikasi ilmiah ini meliputi presentasi pada forum ilmiah, publikasi hasil penelitian atau gagasan, dan publikasi buku teks, buku pengayaan, buku pedoman guru, dan juga buku di bidang pendidikan. Nah, khusus di aspek publikasi hasil penelitian merupakan penelitian tindakan kelas, khususnya di dalam aspek publikasi ilmiah. Nah, oleh sebab itu mengawali dari PTK yang merupakan bagian dari publikasi hasil penelitian, maka penting bagi sahabat guru hebat untuk melakukan tindakan reflektif sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, oleh sebab itu selama pembelajaran, guru harus mengakomodir semua gaya belajar siswa dengan cara menciptakan pembelajaran yang tidak monoton, yaitu melalui variasi model dan metode pembelajaran sesuai dengan pesan KD maupun karakteristik peserta didik. Untuk itu, maka penting bagi guru melakukan variasi metode pembelajaran yang inovatif, sehingga ketika ini sudah dilakukan, maka
wajar ketika guru berani menilai kualitas pembelajarannya sendiri, sehingga akan menemukan bagian mana yang memang sudah menjadi faktor kelebihan dan juga yang masih perlu diperbaiki itu, sehingga akan menghasilkan kajian secara reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas yang diampu. Nah, tentu ada dua hal yang harus dilakukan agar bisa mengungkapkan secara reflektif hasil pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu memilih KD yang masih sulit dikuasai oleh siswa, dan yang kedua adalah menemukan cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga mudah dipahami oleh siswa. Nah, tentu di sini saya ada berikan 6 tahapan sehingga inovasi yang dilakukan ini benar-benar merupakan kajian untuk mengarahkan sahabat guru hebat melakukan penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu adalah menentukan KD yang masih sulit dipahami oleh sebagian besar siswa sehingga menyebabkan siswa tidak tuntas. Nah, yang kedua adalah menyusun dan menelaah kembali RPP terkait KD tersebut, lalu memastikan KD tersebut dapat dilakukan pembelajaran dengan minimal 4 kali pertemuan untuk memenuhi 2 siklus minimal dari PTK, yaitu masing-masing itu terdiri dari 2 kali pertemuan. Nah, di berikutnya adalah memastikan semua tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara lengkap sebagai gambaran ketercapaian KD. Lalu yang penting berikutnya adalah menelaah perumusan tujuan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang dirumuskan itu telah memuat aspek kompetensi yang mengacu pada taksonomi Bloom, konten atau materi, sedangkan yang ketiga adalah bagaimana tujuan pembelajaran itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, di berikutnya adalah memastikan semua tujuan pembelajaran yang dirumuskan dapat dibuatkan butir soal sehingga benar-benar menggambarkan pesan KD. Berikutnya adalah bagaimana tahapan cara mudah untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Tentu fokuskan pada penyelesaian proposal PTK ketika aspek kompetensi dasarnya itu sudah diketahui, hasil dari refleksi yang sudah dilakukan. Nah, awali dengan tentunya adalah kesesuaian judul yang dapat menghadirkan inovasi pembelajaran. Yang kedua adalah melengkapi bab 1 pendahuluan dengan memuat latar belakang, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Lalu di bab 2, kajian pustakanya itu tentu difokuskan pada kajian teori tentang kalau nanti judulnya adalah yang dipilih ini tentang larutan penyangga, digabungkan dengan peran tutor sebaya, maka penting untuk dikaji penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Nah, di bab 3 tentunya bagaimana metode penelitian itu memuat model penelitian tindakan kelas yang menggunakan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang saya kutip dari John Elliott di sini menurut John Elliott. Nah, berikutnya adalah bagaimana gambaran siklus penelitian yang sudah memenuhi minimal 2 siklus. Lalu yang penting berikutnya, bagaimana indikator keberhasilan siklus 1 dan 2 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi benar-benar sudah digambarkan, dan yang tentu di berikutnya adalah jadwal siklus di masing-masing pertemuan 1, pertemuan 2, 3, dan 4 agar di setiap pertemuan itu benar-benar menggambarkan setiap siklus 1, pertemuan 1, pertemuan 2, dan siklus 2 ada pertemuan 3 dan pertemuan 4. Nah, tentu di sini saya coba untuk memandu sahabat guru hebat, yaitu program tutor sebaya untuk meningkatkan ketuntasan belajar siswa kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Palangkaraya tahun pelajaran 2019-2020 pada larutan penyangga menggunakan model saintifik 5 tahapan. Nah, tentu di sini sudah saya pandu di siklus 1 pertemuan 1 itu ada pertemuannya, durasinya adalah 3 kali 45 menit. Tujuan pembelajarannya pun sudah saya pilih di sini. Tujuan pembelajaran 1 sampai 4 untuk pertemuan 1, lalu guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan RPP yang sudah ditetapkan. Lalu di pertemuan 2 masih di siklus 1, alokasi waktu sama, hanya yang berbeda di sini adalah tujuan pembelajaran 5 sampai dengan 7. Nah, tentu ketika ini sudah diselesaikan semua
materi itu diselesaikan, maka dilakukan tes formatif yang tujuannya adalah dari tes formatif 1 ini untuk menentukan mana siswa yang telah tuntas dan mana siswa yang belum tuntas. Artinya di sini akan mengarahkan siswa yang sudah tuntas dengan nilai yang tinggi itu akan dijadikan sebagai tutor, dan yang nilainya masih rendah ini akan dijadikan sebagai anggota tutor. Nah, tentu ini akan berdampak kepada pertemuan 3 dan pertemuan 4 pada siklus 2 yang siswa itu sudah dibagi menjadi kelompok dengan masing-masing itu dipandu oleh ada tutor, sedangkan yang nilainya masih rendah tadi itu adalah anggota tutornya akan bergabung. Tentu ini nanti kesempatan guru akan mengajak mana kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Yang jelas semuanya alokasi waktunya sama, 3 kali 45 menit di jam normal. Nah, yang berbeda tujuan. Di sini ada tujuan pembelajaran 8 sampai 9. Kemudian di sini ada 10 sampai dengan 12. Nah, tentu hasil tes formatif inilah yang nanti akan ditelaah, dianalisis apakah peran dari tutor sebaya ini dapat meningkatkan hasil dari peningkatan rata-rata masing-masing siswa yang dibimbing sebagai anggota kelompok. Nah, tentu di kerangka awal PTK itu, ketika tadi formatnya sudah dibentuk, dipandu dengan judul tadi, maka bagaimana menyiapkan latar belakang. Nah, tentu di latar belakang ini secara sederhana saya bisa ajak sahabat guru hebat bagaimana membuat latar belakang yang baik itu minimal harus menjawab 4 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, mengapa mengambil masalah tersebut? Yang kedua adalah kondisi saat ini yang lemah dari masalah tersebut. Lalu bagaimana cara mengatasinya dan melalui apa mengatasinya. Nah, oleh sebab itu, maka tentu ketika sahabat guru hebat masih memerlukan bantuan, saya ajak untuk ke Google Scholar untuk menemukan metode tutor sebaya itu seperti apa, lalu hal-hal yang lain yang bisa sahabat guru hebat temukan, tentu bagaimana menemukan jurnal ilmiah yang judulnya itu adalah terbaru, terbitan terbaru 2021, 2020, 2019 yang tentunya akan memberikan tantangan bagi sahabat guru hebat untuk menemukan kata kunci dari pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya, dicari, sehingga menguatkan bagaimana untuk mencari latar belakang yang sesuai. Nah, di berikutnya adalah terkait dengan alasan pemilihan judul, kenapa mengambil larutan penyangga di KD 3.10 dan 4.10 ini. Tentu karena kata kuncinya adalah siswa masih banyak yang belum paham, sehingga berdampak kepada rendahnya nilai ketuntasan. Dan di samping itu memang KD 3.10 dan 4.10 ini adalah sangat penting karena itu terkait dengan fungsi darah di larutan penyangga itu. Ini adalah untuk mempertahankan pH darah, ganggu dari oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh. Kita sudah fokus mempunyai model saintifik dengan 5 tahapan itu, kita padukan dengan metode tutor sebaya, sehingga dari sini 2 aspek ini antara model saintifik dengan 5 tahapan dan metode tutor sebaya ini menjadi suatu aspek penting bagaimana kita mengoptimalkan pemenuhan tuntutan belajar siswa yang beragam, yaitu pembelajaran dengan fokus kepada kelompok anak audio, anak visual, dan anak kinestetis. Ini akan terakomodir dengan pemilihan judul yang kita coba pandu ini. Nah, tentu yang penting berikutnya itu adalah bagaimana sahabat guru hebat, khususnya di dalam peran penting dari tutor sebaya untuk meningkatkan ketuntasan belajar siswa, agar peran dari siswa belajar menemukan konsep itu dengan sesama siswa, sehingga tentunya dari sini akan memberikan tahapan-tahapan agar siswa menemukan sendiri konsepnya dengan tidak ragu-ragu untuk bertanya kepada
teman sekelas. Nah, di samping itu model saintifik 5 tahapan yang saya berikan di sini itu benar-benar bisa diterapkan kepada semua mapel, mulai dari yang pertama 5 tahapannya itu adalah penyampaian tujuan dan motivasi, yang kedua mengorganisasikan siswa untuk siap belajar, yang ketiga penyajian informasi, yang keempat itu adalah membimbing kegiatan belajar kelompok, dan yang kelima tentunya adalah kuis atau pemberian evaluasi. Nah, di berikutnya bagaimana tutor sebaya itu, ini juga sudah coba kita temukan bahwa tutor sebaya itu adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberdayakan siswa yang memiliki daya serap tinggi dari kelompok siswa itu sendiri untuk dijadikan sebagai tutor teman-temannya. Nah, ini kata kuncinya, sehingga di akhirnya kelompok akan belajar dengan sesama secara kooperatif, bukan kompetitif yang dimunculkan di situ. Nah, di berikutnya saya juga sudah pandu sahabat guru hebat untuk memberikan indikator keberhasilan siklus pada masing-masing tahapan di dalam PTK itu, yang biasa saya singkat dengan istilah relamasi. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan juga ada pengamatan, dan juga ada refleksi. Maka poin penting di perencanaan itu, di sini ada beberapa yang sudah indikator keberhasilannya, yaitu yang pertama adalah mengacu pada KD dan pengembangan IPK yang telah dirumuskan. Perumusan tujuan sudah mengacu pada 3 kompetensi, yaitu mulai aspek kompetensi sesuai dengan taksonomi Bloomnya C1 sampai C6, memuat materi atau konten. Kemudian di tujuan berikutnya harus ada profil pelajar Pancasilanya itu. Nah, berikutnya di perumusan tujuan itu disebar sehingga memenuhi ketercapaian pada pertemuan 1, 2 itu untuk siklus 1, pertemuan 3 dan pertemuan 4 untuk siklus 2, dan kemudian semua tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan tentunya harus dibuatkan butir soal. Nah, di langkah lanjutannya adalah bagaimana kita bisa melakukan pengecekan kesesuaian RPP pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Lalu dilanjutkan dengan bagaimana langkah-langkah model pembelajaran yang dipilih itu sesuai dengan sintak pembelajarannya sehingga tidak diselesaikan pada pertemuan 1. Jadi sintak model pembelajaran itu harus kita bagi di dalam pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan pertemuan 4 sehingga benar-benar menggambarkan secara keseluruhan utuh model pembelajaran itu disebar di dalam setiap pertemuan yang memang sudah kita rumuskan di dalam RPP. Nah, di berikutnya tentu adalah tahap pelaksanaan adalah kegiatan pendahuluan itu mengacu pada tahapan orientasi, motivasi, dan apersepsi. Kemudian juga di berikutnya bagaimana siklus itu penting untuk diterapkan secara ketat, khususnya di dalam RPP yang sudah disiapkan dan dirancang. Nah, yang paling penting ini karena guru sebagai peneliti, maka 2 sisi ini harus benar-benar mengikuti langkah-langkah yang sudah disiapkan di dalam RPP sehingga pembelajaran itu betul-betul mengacu pada PowerPoint yang sudah disiapkan, mampu membimbing siswa yang mengalami kesulitan selama proses pembelajaran. Tentu di tahap selanjutnya adalah bagaimana tahap pengamatan, maka peneliti juga catatan sesuai dengan aktivitas siswa dan guru mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Tentu kalau hal ini belum terbiasa, maka lebih baik guru menggunakan observer dari guru yang lain yang memang benar-benar mengerti dari tahapan-tahapan yang akan diamati dan LKPD yang sudah disiapkan sehingga benar-benar kegiatan itu bahwa observer dapat mencatat respon yang diberikan oleh guru ketika memandu siswa yang mengalami kesulitan, begitu juga memberikan umpan balik kepada respon jawaban dari siswa, termasuk juga tips di dalam memberikan apresiasi kepada siswa selama proses pembelajaran. Di tahapan refleksi yang cukup penting di sini adalah ketika selesai melakukan penelitian maka perlu dilakukan analisis mulai dari dampak
peningkatan pemahaman yang sudah dialami oleh siswa, dan juga bagaimana menggambarkan keterlibatan siswa selama pembelajaran, apakah peran dari kegiatan yang sudah dilakukan, terutama tadi memadukan antara model pembelajaran saintifik 5 tahapan dengan tutor sebaya ini benar-benar mampu meningkatkan pemahaman siswa ketika diterapkan selama pembelajaran. Pelaksanaan dan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengamatan sampai refleksi itu sudah dilakukan. Maka data yang dimiliki ini tahap selanjutnya yang paling penting itu adalah bagaimana sahabat guru hebat semua untuk menyusun laporan penelitian tindakan kelas yang tentunya ini akan difokuskan pada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan sampai kepada bab 5 simpulan dan saran, serta bagaimana daftar pustaka di daftar lampirannya. Bahasanya di sini adalah dibuat selengkap-lengkapnya sehingga mengurangi kecurigaan dari tim PTK yang dibuat ini sangat lengkap, maka keasliannya tidak diragukan lagi. Nah, setelah lengkap tentu akan dilanjutkan dengan seminar hasil PTK pada forum ilmiah yang dilengkapi dengan kepanitiaan, ada surat izin atasan. Forum ilmiah itu ditetapkan siapa yang akan sebagai pembahas dari PTK yang dipresentasikan, minimal ada 2 yang melakukan presentasi, dan juga pesertanya tentu harus berasal dari 3 sekolah. PTK yang sudah dibuat dipublikasikan di perpustakaan harus juga dipublikasikan pada jurnal ilmiah pada skala nasional ataupun perguruan tinggi. Bagaimana kelengkapan laporan PTK itu? Ada halaman judul, surat keterangan penelitian, halaman pengesahan sampai bab 1-nya, bab 2-nya, bab 3 dan juga bab 4 serta bab 5, daftar pustaka dan lampiran. Nah, tentu akan saya pandu juga dengan RPP inovatifnya. Di sini saya berikan contohnya adalah RPP kimianya kelas 11 semester genap mengacu pembelajaran inovatif ciri abad 21 menggunakan model saintifik. Di sini ini identitas, kemudian ada KD-nya, kompetensi dasar, lengkap juga dengan IPK. Setelah itu dari sini baru saya rumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya di sini juga sudah sesuai. Pertemuan 1, tujuan 1 sampai 4. Nah, di sini sahabat guru hebat, saya ajak untuk memastikan sekali lagi bahwa tujuan itu harus memuat 3 aspek. Yang pertama adalah mengamati, ini kompetensi. Perubahan pH ini adalah kontennya, kemudian membandingkan ini adalah kompetensi, kemudian larutan penyangga ini adalah konten. Nah, secara tepat dan mandiri ini adalah profil pelajar Pancasilanya. Nah, begitu juga untuk nomor 2 ada menganalisis, ini C4 taksonomi belumnya, grafik dan perubahan pH, sedikit asam basa, ini adalah sama-sama konten, secara berkelompok. Nah, itu profil pelajar Pancasilanya. Kemudian menggunakan kalimat sendiri di nomor 3 ya. Nah, di nomor 4 dan seterusnya pertemuan 2 ada tujuan 5, 6 dan 7. Kemudian pertemuan 3 ada tujuan 8, 9 sampai ke pertemuan 4 itu ada tujuan nomor 10 sampai dengan nomor 12 dan seterusnya. Ini ada orientasi motivasi, dan di sini benar-benar bahwa RPP-nya harus dicek sekali lagi bahwa telah sesuai dan memang menggambarkan dari inovasi yang dilakukan. Nah, di berikutnya tentu ada LKPD-nya. LKPD-nya juga mengacu kepada RPP yang sudah disiapkan. Ini ada lembar peserta didik LKPD, KD-nya sama 3.10 dan 4.10. Lalu dari sana juga KD-nya sama, IPK-nya juga sama, tujuan pembelajarannya juga sudah sesuai 1 sampai 4 untuk pertemuan 1, pertemuan 2-nya juga sama, pertemuan 3, dan tentu sampai kepada latihan soalnya juga sudah dilengkapi, bagaimana soal-soal yang didukung ini juga benar-benar sudah menggambarkan pesan dari KD.
ketika soalnya ada grafik, lalu bagaimana kesimpulannya, benar-benar juga basisnya di sini sudah berbasis penemuan. Jadi bukan konsep yang diberikan. Nah, sampai kepada lengkap di panduan yang sudah diberikan. Nah, di berikutnya adalah yang cukup penting juga, bagaimana menyusun siklusnya. Ini harus benar-benar menggambarkan contoh judul yang diusulkan, yaitu program tutor sebaya untuk meningkatkan ketuntasan belajar siswa kelas 11 MIPA 2 di SMA Negeri 1 Palangkaraya ini, khususnya menggunakan model saintifik 5 tahapan. Nah, tentu dari bagan siklusnya itu yang pertama adalah refleksi yang dilakukan itu memberikan gambaran pembelajaran terkait dengan siswa dan juga ketidakpuasan proses dan hasil. Ini akan menggambarkan langkah awal ketika guru akan melakukan rencana 1, itu mengacu pada RPP yang sudah disiapkan. Tindakan 1 itu melaksanakan pembelajaran pertemuan 1 dan 2, pengamatannya, mengamati, mendokumentasikan, refleksinya, menganalisis. Nah, ketika itu belum berhasil, maka dilanjutkan pada rencana 2. Di rencana 2, siklus 2, maka di sini sudah masuk ke pertemuan 3 dan 4. Lalu sampai kepada lengkap, ada tindakan, pengamatan, kemudian refleksinya. Nah, kemudian kesimpulan akhirnya kalau sudah dipandang cukup, maka kita bisa hentikan. Terusnya jadwalnya juga sudah dibuat secara rinci. Siklus 1, pertemuan 1, 3 kali 45 menit. Kegiatan yang dilakukan adalah membandingkan PH perubahan larutan melalui penyampaian tujuan dan motivasi siswa, pengorganisasian siswa untuk siap belajar, sampai kepada selesai di pertemuan 2, memilih campuran penyangga dan bukan penyangga, lalu tes formatif 1-nya. Nah, dari sinilah selesai tes formatif 1, maka dipilih kelompok siswa yang dengan nilai tinggi itu akan memperoleh predikat sebagai tutor, dan yang di bawahnya tentu anggota tutor, dan tutor sebayanya akan mulai bekerja pada pertemuan 3 dan pertemuan 4. Nah, demikian sahabat guru hebat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk memandu sahabat guru hebat di dalam melengkapi update cara mudah melakukan penelitian tindakan kelas PTK. Terima kasih sahabat guru hebat, sampai ketemu di bagian penelitian tindakan kelas di masa pandemi COVID-19 yang sedikit memerlukan instrumen yang berbeda, khususnya mengamati siswa agar benar-benar aktif di dalam pembelajaran. Sampai jumpa, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.